Oke, jadi di sini kali ini saya akan menjelaskan di mana bagian dalam pengolahan data. Di dalam pengolahan data yang pertama kita biasanya atau saya biasanya menggunakan yang pertama adalah untuk eksplorasi data tersebut. Eksplorasi data tersebut sendiri. Lalu yang kedua adalah setelah eksplorasi saya melakukan data proses di data preprocessing. Di data cleansing itu biasanya saya menghilangkan noise dalam data ya, dengan cara menggunakan normalisasi atau hal lain sebagainya seperti menghilangkan outlier dan lain sebagainya. Tapi kali ini mungkin sesuai request, saya akan hanya menjelaskan untuk normalisasi itu bagaimana. Oke, yang pertama seperti biasa di sini kita menggunakan di sini kita menggunakan beberapa library dalam pengolahan blood pressure ini, dataset blood pressure eh, kita akan menggunakan yang pertama tentu saja untuk data framing, kita menggunakan pandas. Lalu yang selanjutnya adalah matplotlib. Matplotlib dari kita menggunakan pyplotnya untuk plottingnya, untuk grafiknya. Lalu sini saya juga menggunakan seaborn. Seaborn ini biasanya berguna untuk memunculkan korelasi antara satu tabel dan tabel lainnya. Lalu NumPy ini untuk matematikanya dan statistikanya. Lalu saya menggunakan statistics, dan di sini yang selanjutnya saya menggunakan cluster dari Kamins. Lalu ada beberapa library yang akan diimport di bawahnya. Oke, yang pertama kita run dulu. Dan di sini kita menggunakan data saja langsung. Dan seperti biasanya kita mengambil seperti yang mungkin Anda ketahui, kita mengambil data dari drive. Kita ambil data dari drive, di my drive. Tugas kuliah. Mana ya? Tugas kuliah, data analis. Data set, kita ambil yang PPG, BGV ke CSV. Salin jalur. Kita pastikan dan dengan begini ketika di refresh atau di reload ulang kita tidak perlu mengimport lagi datanya ya, jadi bisa langsung. Kalau untuk data infonya seperti ini, ada 0 dari datanya, dan datanya udah bagus untuk dari 0 sampai 10 tidak ada 0, untuk yang 11, 12 dan 13 itu ada 0. Nah, di sini juga ada 0 handling untuk handling data missing data. Oke. Nah, selanjutnya seperti biasa untuk melihat datanya, kita menggunakan data head, lalu untuk melihat describe-nya. Nah, describe ini penting. Meskipun describe-nya hanya angka-angka seperti ini, tapi describe itu penting untuk kita melihat mean-nya berapa, standar deviasinya berapa, lalu kuartil atas dan kuartil bawahnya berapa. Itu digunakan, kita akan gunakan ketika kita menghandling data yang outlier. Nah, itu kita bisa menggunakan nanti kuartil atas, kuartil bawah, atau mean, min max, mean, untuk juga data handling data missing. Nah, itu bisa kita gunakan mean atau median. Oke. Lalu di sini saya membaca untuk values count. Values count-nya dari hipertensinya berapa. Setelah saya baca untuk values count, ini berguna untuk melihat. Ini berguna untuk melihat tipe-tipenya ada berapa. Misalnya ada data numerik, ada data yang kategorikal. Nah, ada yang kategori ini itu berapa, kategori itu berapa. Nah, itu kita lihat di yang tadi value score.
Setelah itu, nah karena ini ada 0 yang tadi saya katakan di data atas, ini ada 0, ini seperti cerebrovascular disease itu. Nah, ini ada 25 data. Isinya 25 data, sehingga dari 219 data, hanya 25 data yang 0. Sehingga ada sekitar 194, ada 194 data yang tidak 0. 194, 196 yang tidak 0. Nah, di sini kita melakukan handling bagaimana cara mengisi yang tidak 0. Ya, caranya ada menggunakan ya line yang sini dengan menggunakan filter, dengan menggunakan function dari Panda, menggunakan filter untuk yang nolnya diisi tidak diabetes, tidak several infection, dan juga tidak several tidak cerebrovascular disease. Nah, ini untuk handling data nolnya. Setelah melakukan handling data nol, kita cek lagi. Nah, kita cek lagi, itu tidak seperti tadi. Ini kan ada sekarang tidak diabetes yang 181. Yang tadi yang saya katakan, nah ini tadi 194 itu tidak cerebro. Nah, ini sekarang udah diisi, jadi kita sudah lebih tahu. Lalu untuk lihat lebih jelasnya dan lebih baiknya, kita menggunakan PyPlot. Ini kalian bisa menggunakan PyPlot untuk melakukan analisa, oh bagaimana sih data aku ini? Aku ingin melihat persebaran datanya. Berapa persen yang terkena diabetes, berapa persen yang terkena tipe 2 diabetes, dan berapa persen orang yang tidak terkena diabetes dari data ini. Nah, itu bisa dilihat dengan menggunakan PyPlot. Sebenarnya kalian juga bisa menggunakan bar, tapi karena ini kategorikal, itu lebih mudah jika kita menganalisa menggunakan PyPlot. Sehingga yang tidak diabetes itu kita ketahui 82,6, yang diabetes kita ketahui 0,5, dan juga yang diabetes tipe 2 itu kita ketahui 16,9. Nah, di sini kita juga bisa mengambil keputusan, mengambil decision. Oh, ternyata dari data ini tidak banyak yang tidak diabetes. Terus kita juga cari apa yang penyakitnya banyak. Oh, ternyata yang penyakitnya banyak di data ini juga adalah hipertensi. Hipertensi di data ini sangat banyak yang terkena hipertensi. Nah, yang normal aja 36,5. Banyak yang pre-hypertension. Ada stage 2, stage 2-nya juga 9,1, dan stage 1-nya lumayan 15,5. Lalu yang selanjutnya kita beranjak ke data info lagi untuk melihat yang tadi. Ini kan udah 219 data not null. Oke, yang selanjutnya adalah pre-processing data yang ini. Pre-processing di sini kita tujukan untuk data. Ya, ketika kalian lihat tadi, itu kan tadi ada stage 2. Stage 2 diabetes, lalu ada stage 2 hipertensi, dan lain sebagainya. Pre-processing ini digunakan untuk melabeli, di mana yang tadi saya katakan, data kategorikal itu biasanya bertipikal objek. Nah, ini yang bisa dilihat di atas, data kategorikal itu bertipekan objek. Sedangkan kebanyakan machine learning itu dia menggunakan tipe data integer atau float. Sehingga ketika tipe data objek atau string, dia tidak akan bisa dimasukkan ke dalam rumus machine learning. Karena tentu saja kan, ketika kalian menghitung 1 tambah 1 itu sama dengan 2, tapi 1 ditambah A itu kalian tidak bisa menghitungnya, error. Kecuali memang jika kalian melakukan penjumlahan string dengan integer. 1 ditambah A berarti 1A. Nah, seperti itu. A ditambah A, itu berarti kan AA. Nah, kalau di dalam perhitungan matematika dan juga perhitungan statistika itu tidak bisa, sehingga kita memerlukan untuk membuat yang namanya kita perlu melakukan tahapan yang namanya ini label encoder. Karena label encoder ini difungsikan untuk misalnya yang tidak hipertensi itu dilabeli dengan 0. Yang hipertensi stage 1 itu dilabeli dengan 1, dan hipertensi stage 2 itu dilabeli dengan 2.
Jadi ada 3 kategori 0, 1, 2. Nah, seperti itu. Kalian juga bisa melakukan pelabelan secara manual, di mana kalau pelabelan secara manual itu menggunakan map. Di sini nggak ada. Ini saya akan contohkan untuk pelabelan manualnya. Tapi di sini saya menekankan dulu. Jadi yang sebelumnya tipe datanya adalah objek kategorikal, ini kita ubah menjadi tipe data integer ke integer. Nah, seperti itu. Oke, mungkin untuk yang ini kita belajar di sini dulu. Kita belajar di label encoding dulu. Label encoding yang menggunakan langsung dari sklearn, label encoder. Caranya adalah kita panggil dulu. Kita import dulu label encoder yang tadi saya katakan untuk library-nya. Di bawah ada beberapa library yang saya import di bawahnya. Jadi tidak semua library diimport di atas. Oke. Jadi kita panggil label encoder-nya dipanggil. Di sini saya lebih prefer untuk memanggil memberikan variabel terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan label encoder dan ini langsung diubah aja tabel kolomnya. Jadi kolom data apa namanya gender label encoder dot fit transform. Nah, biasanya di dalam suatu proses, nah, di normalisasi juga begitu. Di dalam suatu proses fit transform, fit yang namanya fit itu biasanya untuk memasukkan. Jadi ada yang apa ya? Ada juga ada fit transform, sama satunya adalah pembalikan gitu loh. Jadi dari yang awalnya 1010, nah cowok 1, cewek 0, atau ceweknya 0, cowoknya 1. Nah, itu dibalik gitu loh. Di apa? Di dekomposer apa ya? Di encode, dikembalikan lagi gitu dari angka menuju ke objek. Kebalikan, kalau tadi dari objek menuju angka, di sini dari angka menuju objek. Dari awalnya 1010 dikembalikan lagi ke male female gitu. Dan juga untuk hipertensi juga, awalnya yang hipertensi awalnya yang juga 0123 itu menjadi tidak hipertensi atau prehipertension yang tadi, dan juga hipertensi stage 1 maupun hipertensi stage 2. Seperti itu. Jadi dibalik. Oke. Jadi kita di sini menggunakan fit transform, nanti sama juga ketika normalisasi kita juga menggunakan fit transform di situ. Kita menggunakan fit transform, lalu ada data hypertension, lalu di sini ada diabetes. Diabetes ini untuk tabel diabetes. Ya, semuanya di fit transform, data, nama, kolomnya apa. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya kita headkan. Ketika sudah dilihat, nah ini yang male tadi, male female itu sudah berganti untuk 0, 1, dan juga yang hypertension tadi yang kalian lihat di dalam pie plotku, sorry, di dalam donat tadi. Nah, itu masih berupa huruf, masih berupa kategori, dan di sini sudah diubah menjadi angka. Lalu tahapan selanjutnya, oke, ini istirahat dulu. Setelah melakukan yang tadi, label encoding, di mana kita harus melakukan data duplicate. Di mana data duplicate ini jika ada data yang sama. Fungsinya apa sih data duplicate, Mbak? Bukankah banyak data? Bukankah banyak data itu lebih bagus gitu kan? Data semakin banyak bukankah lebih bagus? Nah, percuma saja jika 200.000 data itu kalian olah, tapi 75%-nya datanya duplikat gitu kan. Jadi hanya 25% dari 200.000, hanya 50 aja, jadi hanya 50.000 data aja yang kalian punya gitu akhirnya. Dan juga data duplikat ini ketika kalian memproses data duplikat itu tidak akan merubah skor. Jadi tidak akan merubah skor akurasi. Jadi akan percuma, hanya buang-buang RAM aja. Sehingga kita perlu melihat data duplikat tersebut. Data duplikat
Caranya dengan yang pertama adalah kita drop dulu. Kita drop dulu ID-nya. Di sini kan ID-nya ada nomor dan juga ada subject ID. Nomor sama aja subject ID ini kita drop dulu karena tidak ada subject ID dan nomor yang sama. Kalau nomornya misalnya 1 sampai 300 kan 1 sampai 300 semua. Nah, makanya kalau kita sertakan nomor dan subject ID ini, maka tidak akan terbaca ada data yang duplikat. Akhirnya kita drop terlebih dahulu. Kalau kalian memiliki dataset yang lain, nah kalian bisa drop dulu datanya itu. Oke, kita drop datanya, subject ID dan juga nomor, lalu kita cek dengan data.duplicate keep false. Nah, jadi ini untuk melihat data.duplicate dalam kurung keep false. Jadi ini kita lihat apakah ada data duplicate, ternyata tidak ada dari data saya ini. Oke, mungkin itu dulu untuk nanti kita akan lanjut ke part 2 untuk proses kenormalisasi. Jadi yang perlu dilakukan adalah yang pertama kalian lihat info datanya, lalu describe datanya, statistika datanya bagaimana. Yang selanjutnya adalah kalian lakukan visualisasi. Ini juga penting untuk mengambil keputusan. Jadi nanti antara misalnya kalian clustering, tipe rumah, tipe buku dan lain sebagainya. Lalu juga kalian lakukan yang penting ini adalah tadi juga ada Filna untuk mengisi data yang kosong. Lalu yang selanjutnya adalah untuk label encoding. Label encoding ini untuk preprocessing. Jadi tidak semua tipe data itu bisa dimasukkan ke si machine learning atau tidak bisa dimasukkan ke model. Jadi perlu dilakukannya adanya label encoding. Dan yang ketiga adalah untuk data duplicate, kita mencari data duplicate yang ada. Oke, jadi nanti saya akan lanjut ke part yang selanjutnya untuk di data normalisasi data. Oke.